إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini terkadang terlintas di dalam pikiran kita untuk memiliki kedudukan di hadapan manusia. Terlintas di dalam hati kita untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan, yang memiliki kedudukan di hadapan manusia. Oleh karena itu, sebagian kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ada yang ingin meraih kedudukan tersebut dengan berusaha mendapatkan kekuasaan sehingga menjadi penguasa yang dihormati, yang dibanggakan oleh orang banyak. Ada yang ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dengan berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada dengan mencari ketenaran dan seterusnya. Dan dari pengalaman hidup yang sudah kita lalui, banyak pula orang yang menginginkan kedudukan itu dia tidak meraihnya. Betapa banyak orang dari lahir sampai dia meninggal dunia, dia adalah rakyat biasa. Banyak orang dari lahirnya sampai meninggal dunia, dia adalah orang yang tidak memiliki harta. Banyak orang sejak dia lahir sampai meninggal dunia, dia bukanlah orang yang tenar atau dikenal oleh banyak orang. Ini sebenarnya pelajaran besar bagi kita, bahwa sesuatu yang ingin kita dapatkan di dunia ini tidak mesti kita dapatkan, belum tentu kita raih, dan belum tentu kita miliki. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apakah kita akan habiskan hidup kita untuk meraih jabatan, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau untuk menjadi orang yang tenar di hadapan manusia agar kita mendapatkan kedudukan, agar kita dimuliakan, agar kita dihormati? Bisa jadi angan-angan kita terlalu panjang dibandingkan dengan umur kita yang begitu singkat. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa tidak sepantasnya umur kita habiskan untuk itu semuanya. Ada satu hal yang pasti untuk kita dapatkan. Apabila kita berusaha, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, ketenaran akan kita dapatkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila kita melakukan sebabnya. Apabila kita ingin mendapatkan yang demikian. Semua orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan, untuk meraih
kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan itu sesuatu yang pasti. Barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita agama yang mulia, yaitu agama Islam, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Lihatlah para sahabat terdahulu, bagaimana hinanya mereka dengan kejahiliahannya. Seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Famahma ibtaghaina al-'izza min ghairi al-Islam adallana Allah. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghinakan kita. Ketika kita tidak membanggakan diri dengan Islam, ketika kita tidak memuliakan diri dengan syariat Allah tabaraka wa taala, maka sejatinya kita telah menghinakan diri kita sehina-hinanya. Rafa'al Islamu Salman Farisin wa wada'a asy-syarifa Aba Lahab. Islam telah mengangkat seorang Salman yang berasal dari Faris, dari Persia. Dan Islam juga telah menghinakan seseorang yang begitu mulia nasabnya, yaitu Abu Lahab. Demikianlah Islam. Faman hafizahu sada wa man dayya'ahu saqat. Islam apabila dijaga, maka orang akan mulia, dia akan tinggi, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya maka dia akan hina. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah kepada Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga iman yang ada dalam diri kita, ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Iman yang tidak bisa dibeli dengan harta, yang tidak bisa diraih dengan jabatan. Banyak orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, banyak orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, yang lebih kaya, yang lebih mulia nasabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari Islam. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dengan iman. Ya Allah Subhanahu wa taala tancapkan di dalam hati kita, maka muliakanlah diri kita dengan Islam dan iman. Carilah kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala, bukan di hadapan manusia. Kemudian kita bisa memuliakan diri kita dengan ilmu, dengan belajar, dengan mempelajari agama ini dan mengamalkannya. Bukankah kita sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang tinggi. Kita semua mengetahui kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau bertemu dengan Nafi' bin Harith, yang mana Umar telah menugaskannya untuk menjadi pemimpin di kota Makkah. Ketika bertemu dengan Umar, ketika Nafi' bin Harith bertemu dengan Umar di Usfan, Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Siapa yang kau tinggalkan di Makkah?" Lalu Nafi' mengatakan, "Ibn Abza." Kemudian Umar bertanya, "Man Ibn Abza? Siapa dia?" Lalu beliau mengatakan, "Innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil faraid." Sungguh dia adalah orang yang memahami Al-Quran dan sangat memahami tentang ilmu faraid. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Amma inna nabiyyakum qad qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dengan Al-Quran ini, yaitu adapun nabi kalian, kata Umar radhiyallahu anhu, adapun nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran suatu kaum dan menghinakan yang lain. Dan banyak saksi dan bukti dari para ulama kita yang dahulunya mereka adalah bekas budak, yang dahulunya mereka adalah orang biasa, tapi dengan ilmu yang mereka pelajari dan mereka amalkan dan dakwahkan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Inilah kemuliaan yang bisa kita raih.
di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari, khususnya para pemuda yang sedang belajar, yang pada saat ini sedang memiliki cita-cita yang tinggi. Adakah cita-cita yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari meraih kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa taala? Kemuliaan bisa kita raih dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabda beliau dengan sungguh-sungguh, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya nanti denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi, majlisnya dengan Nabi nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sebab-sebab kemuliaan bisa dilakukan oleh siapapun. Apakah oleh seorang pejabat atau seorang rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, orang terkenal ataupun tidak, semuanya memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini hanyalah tempat kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita mulia di hadapan manusia, tapi kita begitu hina di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Lihatlah raja-raja terdahulu, penguasa-penguasa terdahulu, begitu banyak jumlahnya, tapi di mana mereka di hadapan orang-orang saleh dan para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mulia di dunia dan akhirat dengan agama ini, dengan amal saleh, dengan ilmu, dan dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, jamaah yang dirahmati Allah, namun terkadang di dalam perjalanan kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau untuk mendapatkan kedudukan di akhirat kelak, kedudukan yang tinggi, terkadang kita gagal, terkadang kita salah, terkadang kita berbuat dosa, sehingga bisa jadi itu bisa menghalangi kita dari meraih kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa taala, atau untuk meraih kemuliaan, atau untuk meraih cita-cita kita yang tertinggi, yaitu meraih surga Allah Tabaraka wa taala dengan segala kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan berkecil hati, karena semua kita, siapapun dia bisa salah. Dia bisa melakukan maksiat, jatuh kepada kubang dosa dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bagi hamba-hambanya kebaikan, tidak menutup pintu untuk kita. Dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, kita masih bisa meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bil-lail atau yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari.
Demikian juga di malam hari Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kadang urusan dunia, kesibukan kita, kesibukan dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan keluarga, terkadang menjadikan kita lalai dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Apabila kita sudah lalai dari akhirat kita, lalai dari Allah Tabaraka wa taala, maka kebinasaan itu begitu dekat dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasha'abat bihi al-humum hawla ad-dunya lam yubalillahu bi ayyi awdiyatin halak." Apabila pikiran seseorang hanya bercabang dengan urusan-urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi di mana dia akan binasa. Inilah kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita. Inilah kebaikan yang Allah bukakan kepada kita. Akankah kita berpaling? Akankah kita lalai? Selama umur masih ada, maka kita punya kesempatan untuk menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya siapa orang yang terbaik, Nabi tidak mengatakan orang yang paling lama berkuasa, orang yang paling kaya, atau orang yang paling tenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.